secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 11 Juli, apakah Anda domba atau kambing? Matius 25 ayat 31-33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pada akhirnya, Tuhan tidak memisahkan yang benar dari yang jahat berdasarkan khotbah penginjilan yang telah kita sampaikan, penyakit-penyakit yang kita sembuhkan, atau bahkan mujizat yang kita terima. Sebaliknya, Dia melihat apakah orang-orang merasa lebih baik karena telah bertemu dengan kita. Apakah Anda memberi makanan kepada yang lapar, air bagi yang haus, pakaian bagi yang memerlukan, penghiburan kepada mereka yang sengsara, persahabatan dengan mereka yang berada di penjara? Pada penilaian akhir, gelar, diploma, dan statistik pembaptisan bukanlah ukuran. Tuhan tampaknya peduli pada kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah ini adalah pembenaran melalui perbuatan-perbuatan kecil? Yesus menambahkan perincian penting pada perumpamaan ini yang sangat menarik bagi saya. Setelah Dia memuji domba-domba atas perbuatan mereka, domba-domba itu bertanya, "Apa maksud perkataanmu?" Mereka terkejut bahwa ada orang yang memuji mereka atas tindakan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok domba pada dasarnya baik hati. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kelompok domba tidak memberikan segelas air karena disuruh. Mereka tidak menjenguk orang sakit karena Yesus adalah Raja. Mereka hanya melihat seseorang yang membutuhkan dan memberi bantuan. Mereka terkejut karena ada orang yang memperhatikan tindakan, apalagi memberikan imbalan kepada mereka. Mereka tidak mencari pembenaran dengan perbuatan-perbuatan kecil. Sebaliknya, kelompok kambing akan dengan senang hati melakukan semua tindakan ini jika saja ada orang yang akan memberitahu mereka bahwa mereka dibutuhkan. Saat kelompok kambing zaman modern membaca Matius 25, mereka membuat daftar, lemari makanan pada hari Senin, pengabdian masyarakat pada hari Selasa, pelajaran Alkitab dan kraft untuk anak-anak pada hari Rabu, dan pelayanan penjara pada hari Kamis. Ini semua adalah proyek yang bernilai untuk dilakukan. Kelompok domba melakukannya juga. Tindakannya sama, namun sikap di baliknya berbeda. Di sepanjang Injil Matius terdapat sebuah tema, Allah tertarik pada sikap. Yesus mulai mengajar dengan memuji mereka yang miskin dalam roh, berduka cita, lembut, penyayang, dan tulus hati. Dia mengatakan bahwa kemarahan sama buruknya dengan membunuh dan nafsu sama buruknya dengan perzinahan. Dia mengutip Hosea, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Matius 9 ayat 13. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus menjadi seperti anak kecil. Apa yang paling penting dalam hidup kita di bumi ini? Yesus berkata bahwa kita harus menjadi orang-orang baik yang mencerahkan lingkungan sekitar kita. Tuhan mempunyai sifat ini. Oleh memandang karakternya, kita menjadi seperti Dia. Doa kita hari ini, Tuhan, bantu kami untuk memiliki sikap yang baik
sebelum kami bertemu dengan orang lain, bahkan memancarkan karakter Kristus dalam diri kami. Amin.